kalau di video awal tadi kita sudah bicara tentang teori atau konsepnya. Sekarang mari kita coba ke soalnya ya. Langsung kita ke soal. Jadi, jika diberikan suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 36x ditambah 4, yang ditanyakan adalah tentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, dan titik stasioner. Yuk kita coba ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan bahwa fungsi itu akan dikatakan naik jika turunan pertamanya dia bernilai positif. Ya, ketika X dimasukkan ke turunan pertama hasilnya positif, maka dia pasti naik. Kalau dimasukkan ke turunan pertama hasilnya ternyata negatif, maka dipastikan dia adalah fungsi turun atau masuk dalam interval fungsi turun. Nah, berarti kalau acuannya adalah turunan pertama, maka wajib kita cari dulu turunan pertama dari fungsi. Dan di sini diberikan fungsi awal di soal adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 36x ditambah 4. Maka kalau kita mau menurunkan fungsi ini jadinya adalah 3x kuadrat ditambah 12x dikurangi 36. Ya, kita sudah bahas ya bagaimana cara menurunkan. Sekarang cari X yang tidak akan naik dan tidak akan turun. Kita cari batasnya dulu. Kita buat dia sama dengan 0. Kita cari titik statisnya dulu ya. Kita cari turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, karena kita sudah dapatkan turunan pertamanya adalah 3X. Nah, kita tuliskan di sini ya. 3X kuadrat ditambah 12X dikurangi 36, kita mau buat sama dengan 0, maka kalau kita lihat dari hasilnya bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Ya, kita bagi saja dengan 3. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini ya kita wajib untuk cari faktorannya. Yuk, bagaimana mencari faktorannya? Kita cari bilangan ya. Kita cari P sama Q ini. Bilangan kalau dia dikalikan hasilnya adalah 1 dikali min 12, yaitu hasilnya harus min 12. Sedangkan kalau dijumlah nilainya harus positif. Nah, sekarang kita pikirkan bilangan kalau dikalikan itu negatif 12, kalau dijumlah nanti hasilnya harus 4. Baik, karena dia dikalikan hasil negatif, kita tahu hasilnya pasti ada positif dan negatif, ya kan? Kalau positif-positif hasilnya pasti positif, bukan negatif kalau dikalikan, atau negatif kali negatif hasilnya juga akan positif. Sedangkan di sini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif. Pasti ini nilainya satunya positif, satunya negatif. Sekarang kita pikirkan hasilnya adalah min 12. Berapa itu? Min 12 itu bisa 3 kali 4, 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6. Sekarang kalau kita mau menjumlah hasilnya 4, berapakah kira-kira? Iya, hasilnya adalah 6 dan negatif 2. Karena kalau dikalikan hasilnya min 12, kalau dijumlah adalah 4. Maka kita bisa dapatkan di sini nilainya X plus 6, X min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X ditambah 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan negatif 6, maka yang kedua X-nya sama dengan positif 2. Dari sini kita bisa dapatkan berarti ketika X-nya min 6, kalau kita masukkan ke dalam turunan hasilnya pasti 0. Kalau 2 dimasukkan ke dalam turunan pertama hasilnya pasti 0. Jadi dari sini kita juga bisa ambil kesimpulan, oh berarti ketika X-nya sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 2 itu adalah salah satu titik stasioner. Yuk kita lanjutkan. Karena yang tadi dicari adalah interval fungsi naik dan fungsi turun yang pertama tadi, maka kita bisa dapatkan seperti ini. Yuk kita lihat ya. Di sini tadi statisnya kita peroleh yang pertama adalah min 6 dan 2. Berarti di sini negatif 6, di sini nilainya 2. Kalau bisa dilihat maka ada 3 daerah. Daerah di sini sebelah kirinya min 6, kemudian di antara min 6 dan 2, kemudian di sebelah kanannya 2.
boleh kita tuliskan berarti kalau di sebelah kirinya min 6 berarti itu adalah nilai X yang kurang dari min 6. Kalau di antara min 6 dan 2 maka X itu diapit oleh min 6 dan 2. Nah seperti ini. Sementara kalau di sebelah kanannya 2 berarti dia lebih besar dari 2. Contohnya berapa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti X itu pasti lebih besar dari 2. Nah sekarang kita mau cari tahu manakah yang akan bernilai positif atau negatif, atau manakah yang interval naik, mana yang interval turun. Mari kita lihat di sini. Kita akan melakukan uji ya. Kita lakukan uji kemana? Keturunannya, dimasukkan keturunannya. Kita tahu f aksen x-nya tadi adalah 3x kuadrat ditambah 12x min 6. Mari kita uji daerah pertama. Yang kurang dari min 6. Boleh kita ambil berapa? Boleh. Kita ambil misalkan negatif 7. Berarti kita masukkan di turunan pertama negatif 7. Berarti 3 dikalikan min 7 kuadrat ditambah 12 kali negatif 7 dikurangi 36. Berapa ini? 3 dikalikan 49 dikurangi 84 dikurangi 36. Oke, hasilnya adalah 147 dikurangi 120. Maka hasilnya adalah 27. Artinya apa? Jadi ketika X dimasukkan ke turunan, hasilnya 27. 27 ini jelas dia bernilai positif. Nah, kalau positif artinya f aksen X-nya lebih besar dari 0. Kalau begitu untuk daerah pertama sebelah kiri dan negatif 6, dia bernilai positif. Kita lanjutkan yang daerah kedua antara min 6 dan 2. Karena dia negatif dan positif, ambil aja tengah-tengahnya. Kita ambil 0. Kita masukkan ke turunan pertama. 0 ya, maka jadinya 3 kali 0 dikuadratkan ditambah 12 dikalikan 0 dikurangi 36. Maka 0 ditambah 0 dikurangi 36. Kita tahu hasilnya adalah negatif 36. Kalau negatif, maka dapat dipastikan dia ada di interval kurang dari 0. Kalau begitu nilai di sini dia nilainya negatif. Kita lanjutkan sekarang daerah yang ketiga yang lebih dari 2. Lebih dari 2 kita ambil 3. Masukkan ke turunan pertamanya. Berarti 3 kali 3 dikuadratkan ditambah 12 kali 3 dikurangi 36. Maka hasilnya adalah 3 kali 3 kuadrat berarti 9. Berarti 27 ditambah 36 dikurangi 36 hasilnya adalah positif 27. Karena dia ini positif, maka fx-nya positif. Kalau fx-nya positif, turunan pertamanya positif berarti dia intervalnya naik. Jadi kalau yang ditanyakan di sini ya, ini ya, interval naiknya mana? Interval naik ketika dia hasilnya positif. Ya, ini berarti ada di daerah ketika X-nya kurang dari min 6 atau X-nya lebih dari 2. Sedangkan interval turunnya berarti adalah di antara ini. Berarti antara min 6 kurang dari X kurang dari 2. Nah, pertanyaan 1 dan 2 sudah terjawab tentang interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Sekarang kita lanjutkan ke titik stasioner. Nah, karena yang ditanyakan adalah titik stasioner, yang namanya titik pasti adalah ada X, ada Y. Ya. Ada X stasioner, ada Y stasioner. Tadi dibilang titik stasioner itu harus ada nilai X sama dengan A, di mana A itu kalau dimasukkan ke turunan hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau dari yang kita kerjakan tadi kan kita sudah dapatkan titik stasionernya adalah min 6 dan 2. Ini statisnya di min 6 dan 2 ini. Maka sudah dipastikan XS-nya adalah, nah di sini kita dapat pastikan XS-nya berarti X stasionernya sama dengan min 6.
berarti kita tinggal mencari YS-nya. YS-nya berarti kita masukkan ke fungsi awal. Ingat fungsi awalnya tadi adalah X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 36X tambah 4. Ingat ya, bukan dimasukkan ke turunan pertama, tetapi dimasukkan ke fungsi awalnya. Mari kita masukkan min 6 berarti min 6 dipangkatkan 3 ditambah 6 kali min 6 dikuadratkan dikurangi 36 kali min 6 ditambah dengan 4. Maka sama dengan, berarti min 6 pangkat 3 adalah 216 negatif ya, karena pangkatnya ganjil. Ditambah negatif dikuadratkan positif kalikan 6 berarti 216. Ini positif, negatif kali negatif hasilnya positif 216 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 220. Maka titik stasionernya adalah negatif 6,220. Sekarang yang kedua, batas yang kedua tadi XS-nya adalah 2, berarti kita masukkan ke fungsi awal. Jadinya 2 pangkat 3 ditambah 6 kali 2 pangkat 2 dikurangi 36 kali 2 ditambah 4. Maka nilainya ada 8 ditambah 24 dikurangi 72 ditambah 4. Maka hasilnya adalah ya negatif 36. Sehingga titiknya kita peroleh adalah 2, negatif 36. Nah, sebenarnya dari hasil ini saja kita bisa lihat kalau dia nilainya positif dan lebih besar daripada yang ini. Jadi sebenarnya kalau dari hasil ini ya, kalau kita menghitung nilai stasionernya, kita tahu bahwa titik stasioner ini bernilai maksimum, yang di sini bernilai minimum. Sekarang kita coba buktikan. Tadi katanya kalau habis interval naik, kemudian interval turun, maka dia pasti positif. Konsepnya tadi kan begitu ya. Kita lihat hasilnya nanti maksimum apa minimum. Ya, dilihat di sini. Kita lihat ini min 6 dan 2, maka ini tadi katanya intervalnya naik. Di sini dia naik. Pada saat 6 dia berhenti, kemudian dia turun di interval di sini. Maka iya benar, ketika X sama dengan negatif 6, dia akan bernilai maksimum. Itu pula kalau di sini kedua, kita lihat ini turun, ya kan? Kemudian berhenti, kemudian dia naik. Kalau bentuknya seperti ini, maka dia pasti jelas minimum. Terbukti dari hasil titik stasioner dengan kita menguji dengan menghitung nilai stasionernya, yang satunya 220, satunya negatif 3. Oke, ya belajar lagi ya.